Terbongkar, sosok Gugun dan Aris polisi penyiksa 7 tahanan kasus Vina akui atas perintah Ibtu Rudiana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini, kita masih update terus dari kasus Vina yang tak kunjung usai. Tak kunjung selesai juga di tahun 2024 ini, berlangsung selama 8 tahun tanpa fakta yang terungkap seperti apa. Banyak berita simpang siur di luar sana, tapi berita kali ini sangat miris ya, terutama dari sosok Aris Papua dan Gugun, anak buah Ibtu Rudiana, diduga siksa terpidana kasus Vina Cirebon, dipaksa minum air kencing hingga wajah dibaluri balsem. Ini jadi kita tahu ya seperti apa penyiksaan di polisi itu sangat kejam, terutama kalau pelakunya benar pembunuh, pemerkosa, dan kejahatan lainnya. Silahkan mau dikencingin atau diapain, pasti itu adalah akibatnya. Tapi kalau ini bukan pelaku yang sebenarnya, hatinya hancur pasti ya, miris gitu kan. Kalau salah tindakan sama orang yang tidak bersalah, bagaimana pendapatnya? Terutama penyidik Aris Papua dan Gugun diduga lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dua nama penyidik ini diketahui merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang melakukan penangkapan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Hal itu diungkap langsung oleh Aldi dalam sidang peninjauan kembali PK Sakatatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 31 Juli 2024 kemarin. Dalam sidang, Aldi, adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, menyebut adanya terjadi penyiksaan. Dirinya juga turut menjadi korban penyiksaan untuk diminta mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada dua orang, namanya Aris Papua dan Gugun ya. Menurutnya penyiksaan paling kejam dilakukan oleh Aris Papua dan Gugun hingga membuat jatuh sakit selama sebulan. Pasti sangat trauma ya. Itu yang paling kejam, Aris Papua dan Gugun. Saya keluar saja sudah kayak ngesot pak. Ini ungkap Aldi ya sambil menangis. Tak hanya itu, Aldi juga merincikan bentuk penyiksaan yang didapat selama pemeriksaan berlangsung. Ia mengatakan penyiksaan dari polisi dilakukan selama 6 jam dari sore hingga malam hari. Saat diminta pengacara Farhad Abbas untuk mempraktikkan bagaimana penyiksaan yang didapat, Aldi mengatakan terpidana diinjek hingga dibaluri balsem. Banyak sih kalau dipraktikin mah, ada yang diinjek, ada yang dibalsemin, muka tuh ada yang matanya dibalsemin, semua dibalsem. Lebih lanjut, Aldi juga bercerita bahwa para terpidana dipaksa untuk minum air seni, minum air kencing, semua 1 gelas. Saya 1 gelas, Sakatatal 1 gelas, dan ujar Aldi hingga terisak. Menurut Aldi, penyiksaan paling keji dilakukan oleh Aris Papua dan Gugun Gumilar. Mereka juga yang membawa para terpidana tanpa surat penangkapan yang jelas dari pihak kepolisian. Lantas, siapa sebenarnya Aris Papua dan Gugun Gumilar? Aris Papua dan Gugun Gumilar diketahui merupakan anak buah dari Ibtu Rudiana yang menangkap terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Nama Gugun sendiri diungkap langsung oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM menyebut Gugun merupakan penyidik yang menemukan CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun hingga saat ini bukti CCTV belum buka di persidangan. Keterangan Gugun Gumilar sudah cek CCTV yang ada di lokasi namun belum dibuka. Ya jelas Tony RM, bayangkan untuk menghukum orang sampai seumur hidup main-main CCTV belum dibuka. Selain itu, nama Gugun juga tercantum dalam putusan Mahkamah Agung yang disebut Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Saprudin ya. Dalam kesaksian, Gugun mengaku melakukan penyelidikan dan bertemu dengan terpidana Aep dan Dede. Gugun juga melakukan penangkapan pada 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon dan melakukan interogasi pada Jaya atas kasus tersebut. Peran Gugun dalam menangkap terpidana juga diungkap saksi Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Meskipun hanya menyebut inisial G, Sauri mengatakan bahwa anggota polisi tersebut merupakan buzzer dari unit narkoba Polres Cirebon, di mana berarti anak buah Ibtu Rudiana yang saat itu menjabat sebagai kanit narkoba. Di lain sisi, Aris Papua yang disebut Aldi di persidangan PK Sakatatal
belum pernah dibicarakan saksi atau kuasa hukum kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dan akhirnya Ibtu Rudiana pun menyampaikan sejumlah pernyataan terkait dengan kasus meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam ya. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut berperan dalam memberikan kesaksian palsu kepada salah satu terdakwa, Dede Riswanto. Ya, Dede Riswanto mengaku ia memberikan kesaksian palsu karena takut dengan Ibtu Rudiana dan tidak tahu kalau ia akan dipertemukan dengan Rudiana di Polres Cirebon. Berikut update keterangannya di sini ya, bahwa Rudiana dengan tegas membantah pengakuan Dede Riswanto yang menyebut ia telah diarahkan Rudiana untuk membuat kesaksian palsu. Bantahan itu disampaikan saat kuasa hukum pengacara Vina, Hotman Paris, melakukan konferensi pers di Cirebon pada hari Selasa kemarin, tanggal 30 Juli 2024. Kapolsek Kapatakan tersebut menegaskan ia tak pernah memerintahkan Dede ataupun saksi lain AF untuk memberikan kesaksian palsu. Pelapor tidak ada rekayasa. Pada saat kami menggali informasi dari terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara, kata Rudiana ini ya. Selain itu, ia juga tidak mengenal Dede maupun AF secara personal dan hanya bertemu satu kali dengan Dede pada 31 Agustus 2016 atau 4 hari setelah kejadian tersebut. Ibtu Rudiana juga membantah dirinya menganiaya terpidana kasus Vina. Keterangannya tersebut didapatkan saat kuasa hukum keluarga Vina mengadakan konferensi pers. Rudiana juga menyangkal ada penganiayaan yang membuat pelaku terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Pada saat pemeriksaan, para pelaku sedang didokumentasikan dan ia tidak mengarahkan kesaksian Ayah dan Dede ya. Ayah Eki tersebut mengaku justru Dede yang memberikan informasi adanya peristiwa pengeroyokan yang menimpa Vina dan Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Hasanem, menyatakan apabila Rudiana ikut campur, semua tersangka pasti sudah tertangkap sebab ia tahu nama-nama pelakunya. Kalau memang Rudiana cewek-cewek ikut campur itu udah kejar sendiri tuh, dia akan tahu nama-namanya. Ini yang bunuh anak Pak Ibtu Rudiana kan pasti seorang ayah dengan amarahnya ingin membalas gitu kan, kalau memang dia tahu ke pelakunya. Tak hanya membantah tuduhan penyiksaan, ia juga menyangkal pendapat kuasa hukum Sakatatal yang menyebut Vina dan Eki adalah korban kecelakaan. Jadi ini dua kubu ya, ada yang menyangkal kecelakaan dan ada yang yakin ke pembunuhan. Rudiana menyebut Eki dan Vina jelas dianiaya hingga keduanya meninggal dunia berdasarkan hasil visum. Luka yang sangat nampak bukan seperti korban kecelakaan, adalah bagian dahi, gigi, rahang, dan pergelangan yang patah. Selain itu ada luka memar dan biru di bagian depan dan belakang yang diduga terjadi karena pukulan benda tumpul. Ia juga membantah bahwa dirinya merupakan orang yang memiliki kekuatan berpangkat dan sebagainya. Ini benar-benar miris ya, dari kasus Vina ini jadi kubu-kubuan dan belum pasti ini yang benar yang mana, dari pihak Ibtu Rudiana kah atau dengan keluarga Vina yang meyakini ini adalah pembunuhan, atau dari pra-peradilan Sakatatal yang meyakini adalah kecelakaan. Walaupun mungkin ini bisa jadi kecelakaan, tapi siapa yang membuat dalam kasus Vina ini menjadi terpecah belah, banyak fitnahan sana sini, salah paham, sangat ironis ya di kasus Vina ini, sangat rumit ya. Semoga saja segera menemukan titik terang dan kemudahan petunjuk demi petunjuk segera ditemukan lagi, terutama bukti kuat fisik CCTV ini terutama ya. Kalau memang bisa diupayakanlah CCTV-nya ditemukan. Yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri, untuk update-nya tonton terus, jangan lupa tanggapannya di komen ya. Bye.